Ya, baik saudaraku, syukur yang kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Radio Yadara 92,8 FM, Radio Syiar dan Informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang dan bahagia sekali di kesempatan sore hari ini ya. Kesempatan sore hari ini edisi Kamis 16 Juli 2020. Baik saudaraku, apa kabar Anda di sore hari ini? Kami doakan Anda dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada hal apapun yang kurang ya untuk Anda di sore hari ini. Baik saudaraku, di kesempatan sore hari ini seperti biasa dalam program misi kami menghadirkan untuk Anda talk show dan perbincangan yang menghadirkan ilmu dan solusi tentunya untuk Anda. Program misi ini sebelum suasana pandemik corona sudah berjalan, tetapi karena ada COVID-19 beberapa waktu yang lalu kita tidak bisa untuk mengadakan, dan alhamdulillah sore hari ini kita sudah bisa kembali untuk Anda tentunya ya dalam program misi. Baik, di sini saudaraku sudah hadir guru kita, narasumber kita di sore hari ini ada Tunku Indra Gunawan ya. Sebelumnya langsung kita sapa guru kita Tunku Indra Gunawan. Assalamualaikum Tunku. Waalaikumsalam. Uh, Pohabar Tunku, apa kabar di sore hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat ya. Baik saudaraku, seperti biasa insya Allah sebelumnya kami perkenalkan Tunku Indra Gunawan adalah anggota LBM Dayah Madinatud Diniyah Darul Huda Paluh Gading, dan tema kita hari ini adalah terseret langkah dalam riba ya, terseret langkah dalam riba. Nanti kita insya Allah akan melihat seperti apa sebenarnya persoalan-persoalan kita dan bagaimana sebenarnya kita harus menjalani ini kehidupan bersih dari riba itu ya. Baik, Anda juga nanti bisa bertanya via WhatsApp di nomor 0853 66 70 80, dan Anda juga bisa bertanya via SMS ya. Via telepon di nomor 0853 66 70 80 ya. Baik saudaraku, sebelumnya Tunku Indra, apa yang Tunku lihat dari tema terseret langkah dalam riba? Silakan. Baik Tunku Fadil, terima kasih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit tentang permasalahan terseret langkah ke dalam lumpur riba. Fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat saat ini yaitu sukar untuk terlepas dari satu perbuatan haram yang dinamakan dengan riba, yang padahal Allah Ta'ala telah banyak di dalam Al-Quran mengecam kepada orang-orang yang memakan ataupun siapa saja yang bersangkutan dengan riba. Maka di sini kita mengupas masalah di mana sebenarnya letak daripada terjadinya hal haram tersebut, yaitu riba. Pertama, kita perlu melihat dari perspektif orang yang memberinya. Mengapa orang ingin memberi ladang untuk terjadinya riba, menyediakan sarana untuk terjadinya riba? Karena kita melihat di sini bahwa di riba itu orang-orang melihat di situ terdapat sebuah daya yang bisa meningkatkan kekayaan secara instan. Artinya bisa meraih kekayaan secara cepat,
tanpa membutuhkan kepada usaha yang berat. Ini di sini sebenarnya terdapat masalah dari perspektif orang yang memberi. Sekarang fenomena terlalu banyak kita lihat, bahkan orang menawarkan harta riba bahkan melalui media, melalui SMS, melalui media sosial ataupun apalah itu. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa orang-orang yang menawarkan harta riba tersebut berpandangan materialistis, yaitu ingin instan menjadi kaya, padahal perlu kita ingat bahwa membantu sesama manusia, meminjamkan uang contohnya, itu adalah lahan untuk membantu ibadah. Akan tetapi karena kita berpandangan materialistis, maka kita ingin berbuat riba. Kemudian perspektif kedua, hal-hal yang bisa terdorong untuk terjadi riba yaitu dari perspektif orang yang meminjam ataupun orang yang pengkonsumsi. Bisa mengkonsumsinya karena hal yang genting. Seperti kita sedang berada di dalam kondisi sangat membutuhkan, dan tidak ada satu arah pun kita lihat orang yang ingin membantu kecuali pada orang yang ingin memberi riba. Maka ini pun menjadi sebuah masalah yang harus kita tuntaskan dan kita fikir bersama-sama supaya negeri kita, Aceh khususnya, terlepas dari yang namanya perbuatan haram yaitu riba. Karena riba ini merupakan salah satu daripada dosa-dosa besar. Di dalam Al-Quran telah banyak Allah peringatkan. Salah satunya di dalam surah Al-Baqarah ayat 278, yaitu ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah Ta'ala mengharamkan riba, sedangkan jual beli Allah Ta'ala membolehkan. Begitu Tunggu Fatia. Itulah sedikit deskripsi masalah bagaimana hingga terjadinya riba. Ya, berarti tadi Tunggu ada dua, ada dari pihak yang memberi, ada juga riba dari pihak yang menerima. Dari yang memberi ini Tunggu, dari yang memberi riba, dari yang memberi, misalnya ini memberi jasa jasa memberi utang. Kenapa di situ bisa terjadi riba? Apa yang membuat di sana itu bisa terjadi riba? Dulu pada masa jahiliyah pernah terjadi keadaan seperti ini sehingga Allah menurunkan ayat yang saya bacakan tadi, yaitu ahallallahul bai'a wa harramar riba. Oh, ada kisahnya. Ada asbabun nuzul. Asbabun nuzul, ya. Dulu pada masa jahiliyah orang-orang meminjamkan uang kepada yang membutuhkan. Lalu ketika sudah jatuh tempo, ketika orang tersebut ingin menagih, maka si yang mengutang ini berkata kepada orang yang mengutangkan, berilah aku waktu sedikit lagi, maka akan aku tambahkan pembayarannya. Disinilah makanya Allah menurunkan ayat ahallallahul bai'a wa harramar riba. Maka di sini dari kisah tersebut, dari kejadian utang piutang yang diutangkan sejumlah nominal demikian, lalu ketika dibayar lebih dari yang dihutangkan, disinilah terletaknya terjadi riba. Maka di sini perlu kita garis bawahi bahwa perbuatan riba semacam itu adalah perbuatan jahiliyah yang dengan sebab perbuatan itu Allah turunkan ayat surat Al-Baqarah ayat 275. Itu artinya membayar lebih. Meminta untuk membayar lebih. Bukan ditentukan oleh orang yang memberi utang itu. Berarti jika dari cerita tersebut, andai pun orang yang mengutang meminta lebih, itu haram. Lebih-lebih lagi apabila disyaratkan untuk membayar lebih, maka itu lebih aula haram. Lebih berat long hari.
Mesti Royo, hari ini kita lihat Tungku Indra. Kita lihat hari ini memang misalnya contoh di HP saya saja masuk ada beberapa ada SMS misalnya tawaran modal itu ya. Dan di masyarakat juga banyak tersebar jasa-jasa peminjaman. Jasa-jasa peminjaman ini ada yang disebut dengan banyak hari ini ada bank keliling itu. Itu mungkin lebih fokus Tungku Indra ya. Kenapa bisa terjadi riba dan kenapa itu apa ya? Kenapa harus terjadi? Karena orang untuk mengutang di tempat lain, misalnya ini seperti apa penjelasan Tungku Indra? Ya, seperti saya katakan tadi, hari ini orang menawarkan riba sampai bahkan ke dalam media, Maka ketika kita sedang terjerat suatu masalah yang berhubungan dengan materi, dengan dana, maka ini menjadi sebuah cobaan sebenarnya. Nah, apakah kita mampu menahan untuk tidak melakukan tersebut ataupun kita akan terjerumus ke dalam hal itu. Jadi kita yang dilanda hal tersebut sebenarnya kita harus mengingat bahwa sudah banyak ancaman Allah dalam Al-Quran ataupun ancaman Nabi di dalam hadis yang mengecam orang-orang yang memakan riba. Karena di dalam hadis Nabi pernah berkata, la'anallahu akilar riba muwakilahu wa katibahu wa syahidahu kulluhum fil la'nati sawa. Orang-orang yang memakan riba ataupun yang mewakili riba ataupun saksi terjadi transaksi riba, mereka itu sama. Arti sama apa? Semua terkena laknat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi orang yang di sekeliling orang yang membutuhkan ini pun membutuhkan sebuah kepekaan supaya saudara-saudara yang terjerumus ke dalam riba ini bisa melepaskan diri ataupun mungkin bahkan jika yang belum terjadi bisa menghindari hal tersebut. Itu dengan membantu menderma, karena pinjam meminjam ini adalah suatu ibadah. Karena dalam satu hadis diriwayatkan orang-orang yang membantu orang yang kesusahan akan diampuni dosa oleh Allah pada hari kiamat. Bahkan ketika Allah menyuruh malaikat untuk melihat amalan seorang hamba, maka dia menjawab, ya Tuhan, kami tidak ada amalan apa-apa. Hanya saja aku pernah memberi hutang kepada mereka yang membutuhkan. Ketika mereka meminta tempo untuk membayar utang, maka aku beri. Maka Allah mengatakan kepada para malaikat itu, lewatkan dia karena amalan tersebut, yaitu melepaskan ataupun meringankan kesusahan orang sesama muslim. Maka ketika kita ditawarkan hal tersebut, dibutuhkan sebuah kesadaran, sebuah keinsafan bahwa hal tersebut adalah hal-hal yang haram. Tungku Indra, tadi orang ingin cepat kaya atau instan, sehingga mengambil riba itu. Dan saya tertarik juga dengan dengan orang yang menyaksikan riba tadi ya. Itu sama-sama terkena laknat Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa saksi ataupun tanpa pembantu, mungkin saja riba itu tidak terjadi. Jadi karena ada saksi, karena pembantu, karena ada penulis, karena ada orang yang mewakili hal terjadi riba tersebut, maka dia diberikan konsekuensi yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal dalam hal yang terjadi di daerah kita, ya, itu orang yang menyaksikan itu sampai tingkat mana, Tungku Indra? Apakah kita melihat bahwa di sana ada transaksi pinjam meminjam yang bayar lebih sehingga kita membiarkan? Itu seperti apa?
kita yang menyaksikan, artinya yang menyaksikan bukan bukan seseorang yang penjalan. Artinya kalau tidak ada kita, transaksi akan biasa saja. Artinya berjalan seperti biasa. Nah, ini kita terkena azab, artinya berdosa juga, bukan dari segi penjalan riba, akan tetapi dari segi membiarkan kemungkaran terjadi begitu saja. Nah, ini yang dimaksud syahidahu, orang-orang yang menyaksikan jikalau seandainya orang tersebut tidak ada, maka riba tak akan terjadi. Ya, hanya orang itu yang terkena laknat. Kan tetapi kita yang menyaksikan, bukan orang yang terlalu penting dalam transaksi riba tersebut, jika menyaksikan itu terkena dosa, tapi bukan orang yang menjalankan riba, akan tetapi orang yang membiarkan kemungkaran terjadi tanpa ada niat apapun untuk mengingkarinya. Iya. Berarti itu pinjam meminjam menjadi riba dengan syarat apabila ada bayar lebih gitu ya. Misalnya kalau orang meminjam emas satu manyam, akan tetapi nanti Tungku Indra membayarnya satu manyam, tetap satu manyam, tapi harus membayar padi 40 kilo misalnya. Itu apakah dimasukkan dalam kategori riba? Emas tetap satu manyam, tetapi emas pada orang tersebut dengan syarat tadi membayar emas satu manyam, tetapi harus membayar versi lain, membayar padi misalnya. Itu dimasukkan itu. Ya, itu sebenarnya juga termasuk dalam salah satu daripada riba. Ribanya itu di mana? Karena yang pertama tadi disyaratkan baru boleh menghutang apabila membayar lebih padi di luar daripada yang wajib. Kedua, di sini orang yang mengutang itu dirugikan. Mengapa riba ini dilarang oleh Allah? Karena bisa merugikan salah satu daripada dua pihak. Sudah tentu orang yang mengutang yang terbeban ketika ia ingin. Padahal kan mengutang itu adalah salah satu tanda bahwa dia sedang membutuhkan. Lalu orang yang mengutangkan ini membebankan kepada orang yang mengutang untuk membayar lebih. Maka ini justru lebih memberatkan kepada orang yang sedang dilanda musibah ataupun membutuhkan. Maka disinilah mengapa Allah Ta'ala mengharamkan yang namanya riba. Karena terjadi tipu daya ataupun bisa memberatkan kepada salah satu pihak. Iya, berarti pinjam meminjam itu tujuannya adalah meringankan. Meringankan. Hakikatnya itu meringankan. Tetapi kalau misalnya orang yang berjasa, orang yang kita beri utang, tidak ada ikatan syarat kau harus bayar begini, harus bayar begitu, tetapi dengan sukarela hati. Ini seperti apa? Jika tidak disyaratkan oleh si pengutang, artinya si orang yang mengutang ingin dengan kedermawanannya ingin memberikan lebih, maka itu tidak mengapa. Dikarenakan orang yang mengutang pun disunatkan untuk membayar lebih. Akan tetapi jika ini yang terjadi, artinya jika tidak membayar lebih, maka utang pun akan tetap diberi. Karena tidak menjadi sebuah syarat. Dalam agama kita dengan rahmat Allah pun disyariatkan orang yang mengutang ini untuk membayar lebih. Jadi bukan atas dasar paksaan, bukan atas dasar sebuah syarat, dermawanan sendiri si orang yang mengutang disunatkan untuk membayar lebih. Iya, baik Tungku Indra. Nanti saya insya Allah akan bertanya kenapa kita harus meninggalkan riba ini. Bagaimana kita harus menjalani kehidupan ini tidak terseret di dalam lumpur riba. Baik Tungku Indra, mungkin kita akan kembali setelah jeda berikut ini.